Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembelajar hukum. Selamat datang di Lamin Ilmu Podcast, podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Edisi kali ini merupakan edisi khusus dari 16 edisi memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang merupakan bentuk kerjasama daripada Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak dan juga Lamin Ilmu Podcast Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Hari ini kita akan membahas terkait dengan anti kekerasan terhadap perempuan, lebih khususnya terkait problematika iklim dan juga perempuan. Telah hadir di tengah-tengah kita yaitu saya sebutnya pakar teman-teman ya, kita sebut pakar daripada hukum perubahan iklim, yaitu Ibu Rahmawati Al-Hidayah SHLLM. Selamat datang dan selamat bergabung Ibu. Ya. Oke, baik. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan beliau juga merupakan pengampu daripada mata kuliah Hukum Perubahan Iklim. Baik Ibu, apa kabarnya? Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Baik Ibu, kita akan bahas banyak ini terkait dengan hukum perubahan iklim gitu Bu, karena akan ada problematika problematika iklim dan juga perempuan yang akan kita bahas. Oh iya Bu, mengingat ya karena terkait dengan problematika perubahan iklim itu sendiri, sebenarnya banyak orang yang belum terlalu menotis gitu loh Bu, terkait dengan perubahan iklim itu sebenarnya ada nggak sih dampaknya terhadap perempuan dan khususnya masyarakat terkait dengan kesetaraan dan lain sebagainya. Utamanya sebenarnya yang paling mencolok ada di daerah-daerah tertinggal seperti itu ya Bu ya, terkait dengan perubahan iklim. Ada keterbatasan akses, ada keterbatasan yang membuat perempuan itu malah tinggal di rumah dan tidak mengembangkan dirinya seperti itu Bu. Dan juga ada banyak tantangan-tantangan yang lebih banyak merugikan daripada perempuan itu. Seperti itu Bu. Lalu sebelum kita jauh membahas terkait peran perempuan, kita pertama-tama ingin tahu dulu nih Bu terkait dengan perubahan iklim secara global itu seperti apa Ibu? Silakan Ibu. Iya, saya itu kalau di kelas ya, ngajar hukum perubahan iklim, saya selalu tanya, kalian ngerasa nggak sih kalau saat ini tuh ada perubahan terhadap dunia ini? Ya. Jadi ketika kemudian kita bicara soal perubahan iklim itu bukan hanya terjadi pada satu wilayah gitu ya, atau satu belahan dunia, tetapi hampir seluruh negara di dunia itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya perubahan iklim. Orang bertanya kan, perubahan iklim itu emang apa sih gitu. Nah jadi secara umum itu kita sebenarnya tadi merasakan ketika saya membuka kelas dengan pertanyaan seperti itu, anak-anak tuh pada jawab kan, mungkin panas Bu gitu ya, atau banjir Bu ya. Jadi di Samarinda sudah langganan ya, hujan sedikit aja banjir misalnya. Nah, itu semua adalah fenomena gitu ya dari perubahan iklim. Jadi ada kalau dalam teori itu terjadinya perubahan cuaca ya dan suhu. Nah, jadi terjadi perubahan cuaca dan suhu ya secara terus-menerus yang tidak bisa diprediksi. Nah, sehingga kemudian ketika kita bicara sebenarnya perubahan cuaca dan perubahan iklim itu bisa diprediksi begitu ya dengan ilmu gitu. Tapi karena adanya aktivitas manusia, adanya bencana, maka menjadikan perubahan iklim itu tidak terkontrol. Baik. Nah, akhirnya terjadilah dampak-dampak yang bisa kita rasakan tadi. Jadi naiknya suhu global begitu ya, kemudian meningkatnya curah hujan dan seterusnya. Nah, itu adalah semua menjadi ciri-ciri dari perubahan iklim yang terjadi hampir di seluruh belahan di dunia. Kalau saya bilangnya dia lintas batas gitu ya, lintas wilayah. Jadi dia tidak mengenal, oh ini hanya terjadi di Samarinda atau di Kaltim gitu ya, tetapi juga terjadi lintas provinsi, lintas batas-batas wilayah negara. Nah, sehingga nanti kalau terjadi panas atau pemanasan global gitu ya, global warming sebagai tanda atau ciri dari perubahan iklim, maka yang terjadi di belahan dunia yang lain itu banjir gitu ya, tetapi di belahan yang lain kekeringan. Jadi terjadi dimensi-dimensi yang kita lihat gitu ya, bahwa ini sangat berdampak pada aktivitas manusia. Nah, makanya kemudian kalau kita lihat ya secara eksplisit ya, yang terjadi itu apa? Berarti misalnya suhunya meningkat, kekeringan terjadi, kemudian banjir ya.
banjirop ya. Banjir. Nah, kemudian badai tropis ya. Kemudian kalau di tempat yang lain yang 4 musim ada salju misalnya. Kemudian juga permukaan air laut meningkat sehingga kemudian berdampak pada daerah-daerah pesisir yang itu bisa jadi mereka pulaunya tenggelam. Nah, jadi semua ini adalah perubahan iklim gitu. Jadi inilah perubahan iklim. Nah, makanya ketika kita bicara soal perubahan iklim, dia bukan jadi isu tertentu bagi kelompok tertentu. Nah, Sekjen PBB sendiri bilang gitu ya bahwa tidak ada satupun lembaga bahkan negara yang bisa lepas dari perubahan iklim. Baik, Bu. Saking memang isunya mendunia gitu ya, dirasakan semua. Dan kalau kita tidak bersikap cepat terhadap perubahan iklim ini, maka bisa terjadi krisis iklim. Nah, apalagi krisis iklim itu? Jadi krisis iklim itu berarti suatu kondisi yang kemudian kita tidak bisa gercep gitu loh Mbak. Iya, gercep. Gak bisa gercep untuk kemudian melakukan adaptasi dan mitigasi. Nah, ada 2 istilah dalam perubahan iklim yang sering digunakan. Misalnya, kita tidak bisa melakukan adaptasi dan melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim sehingga kemudian berdampak yang namanya krisis iklim. Gitu. Jadi gitu. Jadi memang perubahan iklim itu merupakan suatu hal yang kita nggak bisa prediksi Bu ya. Kapan terjadinya dan juga mungkin memprediksi secara utuh gitu loh Bu. Ini akan terjadi kapan gimana. Iya, awalnya dia bisa diprediksi kan. Misalnya nih musim hujan itu terasa nggak waktu kita ke sekolah ya? Saya ingat tuh guru saya tuh bilang kalau Januari sampai Juli ya itu tuh musim panas. Nanti kalau sudah ya nggak? Iya udah berarti ada hujannya. Nah gitu. ber itu hujan. Nah itu kan berarti bisa diprediksi tuh perubahan pola cuaca, perubahan pola suhu rata-rata gitu ya. Itu bisa diprediksi ya kan. Jadi makanya ada September ceria gitu. September ceria. Jadi ada ber itu udah pada musim hujan. Nanti ada pancaroba kan Mbak ya? Ada. Di awal tahun misalnya. Nah, tapi dengan perubahan iklim ini sudah nggak bisa diprediksi kan? Iya. Hujan-hujan aja gitu ya, tiba-tiba banjir aja. Berarti ini ada pengaruh daripada aktivitas manusia juga Bu ya. Maka kan menjadi pertanyaan, apa sih yang kemudian menjadi atau menyebabkan perubahan iklim? Iya, betul. Nah, maka secara umum tuh ada 2 ya. Jadi ada yang namanya peristiwa alami. Iya, kejadian alami itu misalnya gunung meletus gitu ya. Kemudian naiknya suhu, kemudian mencairnya es itu masih alami tuh. Tapi kan ada masa dan segala macam gitu. Nah, yang kedua, ini yang saya kira yang harusnya bisa kita intip gitulah, bisa kita garis bawahi gitu ya, bahwa inilah yang kemudian bisa kita kendalikan. Apa itu? Aktivitas manusia. Betul sekali. Ya, jadi ada aktivitas alam, ini alamiah tadi. Ya, kita nggak tahu kapan gempa bumi, kita nggak tahu kapan terjadinya gunung meletus dan segala macam ya. Tapi aktivitas manusia ini yang bisa kita kendalikan. Nah, aktivitas manusia ini ternyata yang paling dominan menyebabkan perubahan iklim. Begitu ya, Apa contohnya? Penggunaan bahan bakar fosil. Coba siapa sih yang kendaraannya nggak pakai bahan bakar fosil ya kan? Meskipun sekarang sudah ada yang listrik, tapi di belakang listrik juga ada apa? Ada juga itu fosil ya kan? Nah, jadi penggunaan bahan bakar, kemudian juga AC ya kan? Ya plastik. Ya. Jadi aktivitas kita itu ternyata juga berkontribusi besar bagi perubahan iklim yang menyebabkan perubahan iklim terjadi. Nah, makanya kan kemudian kalau saya bilang tuh di kelas ya, kita bisa nggak mengontrol alam ini. Jangan meletus ya, nggak mungkin gitu ya. Nah, tapi yang bisa kita kontrol adalah aktivitas manusia. Nah, sayangnya aktivitas manusia ini ada yang memang dilakukan sendiri, komunitas, tapi juga dilakukan oleh dunia. Kan, sistem gitu. Ya kayak misalnya penggunaan bahan bakar fosil. Siapa yang bisa kemudian berkontribusi untuk menghilangkan bahan bakar fosil? Ya betul. Kebijakan negara kan? Kebijakan negara. Regulasi. Jadi regulasi. Jadi memang perubahan iklim, krisis iklim gitu ya, yang kemudian dipengaruhi oleh aktivitas manusia gitu ya. Itulah yang kemudian berkontribusi besar yang mempercepat laju kerusakan perubahan iklim. Bahasa lainnya apa? Mempercepat terjadinya kekeringan, mempercepat terjadinya banjir. Gitu ya, memperparah kondisi pulau-pulau kecil, memperparah daerah-daerah pesisir, memperparah aktivitas manusia. Maka perlu ada peran hukum di sana. Oke, Bu.
Tapi sebelumnya Bu, kita melangkah ke bagian hukum itu, saya pernah juga mendapatkan itu waktu saya sekolah ya Bu ya. Itu katanya ada salah satu, saya lupa daerah mana, tapi di luar negeri lapisan ozonnya tuh udah menipis banget gitu loh Bu. Jadi di daerah itu ketika cuacanya panas, dia betul-betul merasakan panas yang ekstrim karena lapisan ozon di daerahnya itu udah menipis banget Bu. Tapi itu di luar negeri. Iya, tapi ya kondisi ini yang kita sebut dengan gas rumah kaca kan, meningkatkan gas rumah kaca ya kan, lalu kemudian mempengaruhi itu ada tuh sirkulasi gitu ya, kemudian yang tadinya kita butuh tadinya kan kita matahari langsung itu kan berbahaya, lalu kemudian ada lapisan ozon yang melindungi kita kan gitu ya, tapi ternyata aktivitas kita bisa jadi yang terjadi di belahan negeri lain tuh juga akan terjadi di Indonesia gitu ya. Tetap makanya kita perlu gercep tadi gitu ya, merespon cepat gitu ya, bagaimana supaya kita bisa melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim begitu. Membahas terkait dengan kegiatan berikut yang akan kita lakukan ataupun pencegahan dan langkah-langkah, tentunya kita harus berstruktur Bu ya, harus ada regulasi. Terus Ibu, bagaimana perkembangan regulasi terkait dengan hukum perubahan iklim itu sendiri Bu? Nah, ini yang tadi saya bilang, ketika kemudian kita mengetahui bahwa manusia dengan segala macam tingkah lakunya gitu ya, ternyata memperparah perubahan iklim, menjadikan krisis iklim dengan kebijakan yang tidak ramah lingkungan, dengan kebijakan ekstraktif dan seterusnya, maka diperlukan peran hukum di sini. Nah, maka lahirlah hukum perubahan iklim. Nah, maka lahirlah hukum perubahan iklim. Nah, hukum perubahan iklim sendiri itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Dia bagian besar dari hukum lingkungan. Bu. Ya kan, hukum lingkungan itu kan bicara bagaimana merespon kondisi lingkungan yang rusak akibat aktivitas manusia juga, ya kan. Jadi ada deklarasi bumi, ya kan, konvensi bumi misalnya, yang kemudian merespon terjadinya berbagai macam peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi kehidupan manusia. Misalnya waktu itu ada ledakan ya di Inggris, lalu kemudian ada penyakit Minamata yang menjadi wabah, dan itu kemudian menjadikan dunia merespon itu dengan membuat konvensi internasional, kan, yang kita kenal dengan deklarasi bumi. Nah, tapi pada awal itu masih belum mengenal istilah perubahan iklim. Nah, baru tahun 1990 gitu ya, 1992 dilaksanakanlah konvensi bumi di Rio de Janeiro yang melahirkan kesepakatan bersama untuk merespon berbagai macam kejadian-kejadian ya, mulai dari gas rumah kaca, kekeringan tadi, kemudian banjir dan seterusnya yang kita sudah bahas tadi, bahwa ini tidak cukup diselesaikan oleh satu bangsa saja, satu negara saja. Kenapa? Karena sifatnya lintas global gitu. Iya, sifatnya global, berarti perlu langkah global juga untuk menyelesaikannya. Nah, langkah itulah kemudian terbentuk yang namanya deklarasi Rio, ya kan, Rio de Janeiro, deklarasi bumi, kelanjutan dari deklarasi bumi itu, yang kemudian mereka mengeluarkan platform yang namanya UNFCCC. Ringkasnya itu kerangka kerja ya dalam mengatasi perubahan iklim. Jadi muncullah, kalau saya sih bilang ke mahasiswa itu, ini menjadi tolak ukur pondasi lahirnya hukum lingkungan internasional dalam konteks perubahan iklim. Jadi hukum perubahan iklim secara global lahir di Konvensi Rio de Janeiro. Nah, hasilnya apa? Lahirlah UNFCCC gitu ya. Kemudian UNFCCC ini berkomitmen setiap tahun menyelenggarakan konvensi para pihak. Nah, namanya Conference of Parties atau COP. Ini baru-baru terjadi COP yang ke 20 berapa ya gitu ya, 24 apa berapa gitu, karena setiap tahun dilakukan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan global ya dalam mengatasi perubahan iklim. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana Mbak perkembangan hukumnya gitu, jadi diawali dulu dengan kerangka kerja internasional. Nah, jadi kalau saya sampaikan dari COP itu ada beberapa keputusan-keputusan yang kita anggap sebagai pondasi dasar. Salah satunya adalah Protokol Kyoto. Tahun 97 ya. Jadi Protokol Kyoto ini yang kemudian memberikan atau menelurkan 3 kebijakan besar. Nah, salah satunya itu adalah CDM, Clean Development Mechanism. Nah, yang ini masuk ke negara berkembang. Jadi pembangunan dengan bersih gitu ya, berbasis ekonomi bersih. Kemudian Perjanjian Paris di tahun 2016. Nah, lalu kemudian setiap tahunnya itu ada perkembangan-perkembangan, salah satunya misalnya tentang REDD+ gitu ya. Jadi banyak Mbak kebijakan-kebijakan internasional. Nah, lalu
dalam konteks nasional, dalam konteks politik nasional dia lakukan apa? Nah, dilakukan ratifikasi. Ratifikasi gitu. Ya, jadi ratifikasi terhadap dari protokol Kyoto menjadi undang-undang di Indonesia, lalu kemudian perjanjian Paris juga diratifikasi. Jadi ada beberapa undang-undang yang merespon kebijakan global terkait perubahan iklim, sehingga kemudian Indonesia itu berkomitmen dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Begitu. Jadi sudah ada regulasinya. Internasional, nasional juga sudah ada. Sampai kalau saya membagi 3 ya, regulasi internasional, nasional dan lokal. Lokal itu pemerintah provinsi lagi Bu ya. Jadi dalam lingkup lebih kecil khususnya Kalimantan Timur. Betul. Gitu. Itu kita pelajari di kelas tuh. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang telah diambil sebagai bentuk komitmen. Ya, komitmen itu kan masih ibaratnya itu abstrak ya. Kami berkomitmen. Lalu kemudian komitmen itu dimunculkan dengan berbagai macam regulasi-regulasi gitu ya, kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan. Nah, salah satunya misalnya di Pemprov di Provinsi Kaltim kita sudah punya perda tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kita juga secara kelembagaan punya Dewan Daerah Perubahan Iklim. Jadi memang secara nyata kelihatan Mbak regulasi-regulasi yang kemudian dimunculkan, dan saya kira para pembelajar hukum gitu ya bisa nih nanti ngecek-ngecek gitu ya beberapa podcast kita gitu ya, termasuk website kita gitu ya, bicara soal perubahan iklim, karena memang sangat bisa kita lihat gitu ya kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Nah, pertanyaannya kemudian efektif nggak gitu ya? Ya, efektif nggak Bu? Mengatasi. Kan mengingat setiap provinsi gitu kan Bu ya, itu punya gaya iklimnya sendiri kalau bisa kita bilang ya. Kayak Kalimantan Timur dengan gejala misalkan contohnya tadi disebutkan salah satunya banjir yang tiba-tiba gitu, atau di daerah Pulau Jawa atau di Pulau Sulawesi itu kan berbeda. Berarti regulasinya berbeda Bu ya untuk perdanya. Betul. Secara umum dia akan mengatasi perubahan iklim dan krisis iklim, tetapi regulasi yang kemudian dikeluarkan bisa mengatasi permasalahan lokal yang terjadi di masyarakat. Gitu. Jadi melihat dari itu juga Bu ya. Tapi backup-nya tetap dari internasional, di backup ke nasional lagi, dilokalkan lagi gitu ya. Nah, isu yang muncul sekarang itu adalah isu aksi iklim. Aksi iklim ini nanti kalau yang terkait dengan isu kita hari ini terkait dengan perempuan, nanti bicara soal pendanaan iklim. Jadi semakin kecil gitu. Oke. Terus kemudian tadi kita sudah Ibu menyinggung terkait dengan pendanaan itu ya, yang terkait dengan mungkin regulasi yang turut kepada pendanaan iklim lagi. Terus Bu, itu apakah masuk ke dalam dampak perubahan iklim dan regulasi bagi perempuan? Nah, ini kita langsung masuk ke apa sih kaitannya perempuan dan perubahan iklim? Apa sih kontribusi perempuan dalam perubahan iklim? Jadi kayak gitu. Emang nyambung gitu ya? Gitu. Kok bicara perempuan dan perubahan iklim? Coba deh kita searching gitu ya. Kata kuncinya misalnya perubahan iklim dan perempuan. Itu ada banyak sekali tulisan, ada banyak sekali berita, ada banyak sekali acara-acara yang kemudian mention perempuan dalam aksi perubahan iklim. Nah, artinya apa? Kita masuk ke potret dampak perubahan iklim. Itu kan tadi sudah saya sampaikan di awal, dia sifatnya global. Semua negara merasakan, semua wilayah merasakan, semua orang merasakan. Nah, tetapi ada yang namanya kaum rentan. Ada kelompok rentan yang kemudian yang dia rasakan dampaknya itu bisa dua kali lebih besar daripada yang dirasakan oleh yang lain. Nah, siapa kelompok rentan itu? Perempuan, anak, disabilitas gitu ya, miskin ya, kemudian minoritas gitu dan seterusnya. Jadi ada beberapa yang kemudian disebutkan sebagai kelompok rentan. Nah, salah satu kelompok rentan itu adalah perempuan. Nah, apakah kemudian perempuan juga berkontribusi dalam konteks terdampak lebih? Pasti. Nah, tadi pagi saya mendengar video gitu ya, menonton video, mendengar ya, karena saya sambil beraktivitas. Ada nelayan pesisir perempuan. Nah, dia ada di Indramayu, yang dia kemudian ditanya, Bu, bagaimana Ibu merasakan atau bagaimana penghasilan dari ikan? Nah, jadi dia memang profesinya nelayan, jadi nelayan perempuan pesisir. Nah, dia sampaikan, dulu kami itu bisa dapat tangkapan yang banyak. Lalu sekarang
sudah berkurang. Bahkan kami harus pergi jauh keluar untuk dapat tangkapan ikan karena mereka nelayan tangkap. Ya. Jadi bahkan dalam satu kali jalan kami bisa berutang karena tidak kembali modal. Karena kan kalau mau ngelaut itu kan harus ada bensin ya kan, modal solar ya, solar kemudian buat kapal, es dan segala macam, jadi bekal makanan dan seterusnya. Nah, kalau kemudian baliknya tidak membawa tangkapan yang banyak, berarti kan mereka nggak bisa menutupi operasional. Iya, nah, modal itu tadi. Jadi dia sampaikan, saya sebagai nelayan gitu ya merasa bahwa kami kesulitan. Nah, dampaknya bukannya laki-laki juga begitu, betul. Nelayan laki-laki juga sama, tetapi si ibu ini menjadikan hasil tangkapan ini olahan abon ikan. Ya, jadi bahan baku. Jadi kan kalau misalnya kita usaha dengan bahan baku ambil sendiri itu kan lebih murah ya. Iya, Bu. Nah, sehingga kemudian bisa berkesinambungan hulu dan hilir. Iya. Kayaknya jarang ya laki-laki itu mengolah ikan untuk amplang, abon gitu kan. Paling ditangkep terus dikasih ke istri atau dijual langsung. Betul. Nah, gitu. Di sini kemudian kita lihat, oh iya ya benar ada nih. Ada kontribusi perempuan kan bener. Gitu ya. Nah, jadi dia terdouble dong. Ya. Udah nggak dapat tangkapan ikan, juga nggak dapat bahan baku untuk olahan. Nah, jadi oh ya ternyata itu dampaknya. Itu saya memotret satu peristiwa nelayan pesisir gitu ya. Yeah. Nah, kemudian saya pernah tuh mengambil data setahun lalu. Itu di pesisir IKN, Ibu Kota Nusantara. Yeah. Tetangga ibu kota. Ibu kota. Jadi waktu itu kita mewawancarai nelayan tangkap juga perempuan. Jadi kalau yang tadi itu saya lihat mereka berkelompok. Kalau ini dia sendiri. Oke, Bu. Nah, terus saya tanya tuh, Mbak, waktu menangkap ikan itu kan bapak-bapak semua tuh, gitu ya. Ibu sama siapa? Saya sendiri perempuan. Oh, oke. Saya juga kaget dengan. Jadi itu tangkapannya, wilayah nangkapnya itu sama nggak Bu dengan bapak-bapak? Oh enggak, saya akan lebih ke pinggir-pinggir dan mereka tahu kalau saya itu keluarnya jam segini sampai segini dan itu wilayah saya katanya untuk ngambil. Oke, berarti kan dia memiliki wilayah kerja lah ya. Nah, terus saya tanya, ada perubahan nggak dari tangkapan dulu dan sekarang? Ya, mungkin kan mereka nggak kenal istilah iklim ya. Saya sampaikan, wah banyak gitu. Jadi banyak sekali perubahan dan di situ kita mengenal istilah-istilah lokal ya, misalnya nyorong. Nyorong itu berarti waktunya untuk ke laut. Ya, untuk nangkap ikan gitu. Airnya udah pasti gitu ya. Berarti waktunya untuk pasang baru itu untuk ngambil ikan atau konda. Jadi kenal tuh istilah-istilah. Gitu. Kalau konda itu balik gitu ya. Jadi mereka nggak bisa dapat ikan, jadi surut misalnya. Nah, jadi saya melihat ada nih kearifan lokal yang dimiliki masyarakat pesisir yang bisa merespon adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, kemudian saya tanya nih, ada perubahan Bu? Ada gitu. Jadi dulu tuh kepiting bisa banyak gitu. Nah, terus saya tanya, jadi ini dimanfaatkan untuk apa hasil tangkapannya? Nah, ternyata untuk hidup sehari-hari. Jadi nggak dijual. Kecuali lebih katanya. Berarti untuk dikonsumsi pribadi aja. Bayangkan gitu. Ya, berarti dia benar-benar menggantungkan hidupannya itu dengan perubahan, kalau bisa kita bilang dengan iklim dan juga iklim itu. Karena iklim yang menentukan dia bisa kan, Bu ya. Iya, jadi ketika ada perubahan iklim menyebabkan turunnya penghasilan gitu ya, tangkapan, berarti dia nggak makan dong gitu ya. Kita mikir. Kalau yang cerita yang pertama kan berkaitan dengan keberlanjutan usaha. Kalau ini mau benar-benar keberlangsungan hidup. Oke. Nah, jadi memang dampak perubahan iklim bagi semua orang itu ada. Tapi bagi kelompok rentan mereka double. Ya kan? Jadi bebannya tuh dapat gitu, bahwa mereka menjadi namanya saja rentan kan. Jadi sangat-sangat mungkin dia untuk terdampak lebih besar daripada kelompok yang lain. Nah, sehingga kalau tadi ada pertanyaan, apakah kemudian regulasi ini efektif untuk memberikan perlindungan kepada perempuan? Nah, sayangnya kalau dari beberapa referensi yang saya baca masih belum memuaskan. Ya, Bu. Maksudnya belum memuaskan itu adalah belum memberi perlindungan lebih kepada perempuan. Misalnya, ketika perempuan itu mau mengakses dana,
Oke, dan mengakses dana iklim gitu ya. Nanti kan ada syaratnya tuh. Ya. Ada syaratnya bahwa mereka harus berbentuk komunitas, kemudian harus memiliki lahan, harus memiliki pengetahuan, skill dan segala macam. Nah, dan rata-rata syarat-syarat itu dipenuhi oleh laki-laki. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi tidak regulasi belum membuka ruang untuk memberikan akses yang besar kepada perempuan. Meskipun sebenarnya regulasi lain tuh ada soal akses dana bagi UMKM, yang memang kebanyakan UMKM itu perempuan. Iya. Nah, jadi beberapa wilayah pesisir yang kami datangi, misalnya di Muara Badak ya, di Kecamatan Muara Badak itu ada 3 desa yang kami datangi. Mereka bersinergi memang sebenarnya. Jadi laki-lakinya itu mencari ikan, nelayan tangkap, atau ada juga nelayan budidaya. Budidaya itu yang tambak. Nah, jadi perempuan-perempuan juga terlibat di sana. Yang ngambil kepiting, kemudian bantu panen. Bahkan ada yang menjadi ketua KTH, kelompok tani hutan. Jadi sudah berperan besar. Nah, kemudian hasil tangkapannya dikasih ke anggota yang perempuan untuk diolah. Jadi hulu dan hilir itu sudah ada integrasi gitu ya. Nah, tapi memang kebanyakan sebagian besar itu menjadi dijadikan dimasukkan ke perusahaan untuk ekspor. Ya, udang besar, udang galah. Jadi itu gini, wah, udang besar ini bukan untuk kita. Ya karena memang itu. Nah, cuman tadi skill mengolah kepala udang itu tuh dibuang limbah. Dia belum bisa diolah. Nah, jadi dan belum ada gitu yang kemudian memfasilitasi para perempuan-perempuan ini untuk terlibat dalam memberdayakan diri. Nah, itu cerita yang berikutnya. Jadi sebenarnya di semua sisi perempuan-perempuan itu nanti akan terdampak besar bagi perubahan iklim, dan sayangnya regulasi yang ada belum cukup mampu untuk memberikan perlindungan. Kalau saya katakan belum cukup bukan berarti nggak ada ya. Jadi sudah ada sebenarnya. Jadi respon-respon terhadap dampak perubahan iklim bagi nelayan pesisir, bagi kelompok terpinggirkan gitu ya, bagi kelompok kecil dan segala macam sebenarnya sudah dilakukan. Hanya saja tadi responnya terhadap perempuan itu masih belum menjanjikan, khususnya tadi terhadap akses dana, kemudian terhadap akses program. Jadi kebanyakan program-program aksi iklim itu lebih banyak diakses oleh laki-laki. Nah, padahal tadi dampaknya itu dirasakan oleh perempuan. Kontribusi perempuan yang sebenarnya segitu banyaknya itu, Bu, apalagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan aksi yang sebenarnya lebih dominan ya, Bu ya, untuk misalkan daranan domestik dan lain-lain, itu harusnya juga dipertimbangkan, Bu ya. Betul. Makanya kan kalau saya bilang tadi ini kan menjadi isu bersama. Ya, semua merasakan. Tapi tadi perempuan menjadi korban gitu ya, atau terdampak. Nah, ini yang kita sebut dengan tema kita hari ini, problematika perubahan iklim dan perempuan. Ada kok sisinya gitu ya, bahwa perempuan itu di samping dia menjadi korban gitu bisa ya. Jadi agen. Nah, tapi dia juga bisa jadi agen. Peran dan kontribusi dia sangat besar gitu. Tetapi regulasi gitu ya terhadap aksi iklim itu masih belum memberikan akses yang mudah bagi perempuan untuk mendapatkannya. Gitu. Jadi kalau misalkan secara khusus kita membahas terkait dengan peran perempuan itu sendiri itu seperti apa, Bu? Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa banyak cerita-cerita gitu ya, cerita-cerita keterlibatan perempuan dalam aksi nyata mengatasi perubahan iklim, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, tetapi mereka di belakang layar, mereka behind the scene gitu ya, tidak dilihat, tidak didengar, tidak dibayar. Tidak dilihat, tidak didengar, tidak dibayar lagi. Gitu ya. Jadi komplit sekali ya, Bu. Jadi ternyata banyak. Jadi bagaimana cara pandang, misal. Kampung Ketupat. Mbak pernah ke Kampung Ketupat belum? Belum. Nanti boleh jalan-jalan ke sana di Samudra Seberang tuh. Nah, Kampung Ketupat itu kenapa disebut sebagai Kampung Ketupat? Karena memang masyarakat di sana mayoritas itu mengolah bahan baku daun ketupat itu, Mbak, untuk dijual. Nah, dan bahan baku yang untuk dijual itu diambil dari daun mangrove. Jadi bukan dari daun pandan atau apa ya biasanya dibuat itu? Ya, daun apa? Ketahuan nggak pernah bikin. Nggak pernah bikin ketupat ya, Bu? Biasanya daun kelapa bukan sih? Kelapa. Bukan ya? Daun apa ya? Ya pokoknya itulah ya. Nah, tapi itu jadi mangrove. Mangrove itu kan dari di pesisir tuh. Nah, laut mangrove itu salah satu hal penting dalam mitigasi perubahan iklim. Jadi harus terjaga tuh, ya kan? Nah, mereka ngambil tuh dari
pesisir Muara Jawa, kan? Bahan bakunya mangrove-nya dibawa ke Kampung Ketupat, lalu di sana diolah. Ya. Tadi saya mau bilang apa ya? Tadi saya mau bilang bahwa ternyata skill untuk bikin ketupat gitu ya. Kemudian ada juga yang bikin lenting untuk rokok ya kalau nggak salah tuh. Itu yang dibikin tuh bahan yang digulung-gulung gitu loh, Bu. Itu dari mangrove juga. Nah, jadi pada saat perempuan-perempuan ini bekerja gitu ya, kemudian mengolah mangrove, artinya kan ini tidak dilakukan oleh laki-laki kan? Iya, enggak. Perempuan dong. Iya. Laki-lakinya ngapain? Ngambil mangrove. Nyari ikan. Bahkan tapi ada juga yang perempuan yang ngambil sendiri mangrove-nya. Oh iya. Itu saya temukan di pesisir IKN tadi yang saya bilang. Jadi dia pagi kerja di kebun sawit, sore dia pakai perahu ke pinggir sungai gitu ya, pinggir pesisir itu untuk ngambil daun nipah ya. Daun nipah. Nipah itu kan bagian dari mangrove tuh. Nah, daun nipah lalu kemudian dibawa pulang untuk diolah. Nah, kalau dia diolah jadi atap rumah. Nah, tapi kan sekarang tuh udah jarang ya orang pakai atap dari daun. Nah, tapi biasanya atap kandang. Atap kandang. Nah, sama dari untuk bikin daun ketupat itu. Nah, artinya sebenarnya tadi ada nilai, ada skill gitu, ada kemampuan yang bisa jadi kalau misalnya perempuan itu berdaya gitu ya. Apalagi nipah itu kan itu kalau diambil daunnya kan dia tetap hidup tuh. Iya. Dia tetap tumbuh. Nah, berarti kan ada keberlanjutan. Iya, betul. Ada keberlanjutan. Nah, lalu di pesisir Muara Badak ada yang memanfaatkan jadi sirup. Oh iya, saya pernah dengar kalau sirup dari mangrove kan, Bu. Betul. Sirup mangrove, kemudian dodol mangrove. Ada juga yang sambal mangrove. Ini kami bantu di pesisir Penajam Pasir Utara. Nah, PPU. Jadi kita ada nih program yang pernah kami lakukan ya, Kedai Reka bersama dengan tim-tim di Unmul gitu. Kita melakukan langsung nih pendampingan. Nah, itu adalah aksi dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Yang perempuan menjadi garda terdepan untuk itu. Sebagai agen di sini. Sebagai agen. Nah, artinya kan ada peran besar perempuan. Lalu kalau kita lihat di Kepulauan Seribu, 2 tahun yang lalu, saya terlibat dalam workshop dosen perubahan iklim. Kami langsung melakukan ekskursi di sana, dan memang perempuan-perempuan lah yang terdepan untuk menanam mangrove. Jadi ada ibu-ibu yang setiap hari dia pergi nanam mangrove, nanam mangrove. Dia nggak peduli itu mau dibayar, mau direspon, tapi dia bilang ini akan saya jaga untuk anak cucu saya ke depan. Itu perempuan. Dia mikir keberlangsungan, Bu ya. Benar. Nah, itu di Kepulauan Seribu. Lalu kemudian banyak sekali daerah-daerah lain yang kemudian perempuan itu memiliki kemampuan, nilai yang berbeda. Itu tadi pesisir, belum lagi hutan. Ya, beberapa kali kita kemudian mendengar ya bagaimana kemudian masyarakat yang berada di hutan Kalimantan Timur ya, di Mahulu, di Pasar itu, mereka menjadikan hutan sebagai ibunya gitu. Berarti sangat dirawat gitu loh, Bu ya. Itu. Jadi kalaupun boleh diambil ya diambil sesuai dengan keperluan. Jadi di laut, di hutan, di darat ya semua ada peran perempuan yang kalau kita bisa bilang dia akan memiliki peran besar sebagai agen untuk berkontribusi besar bagi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dan ini harus kita dorong. Jadi perempuan bisa berperan besar dalam mengatasi perubahan iklim yang dilakukan secara individu maupun komunal. Nah, hanya saja kita harus kembali ke apa sih akar penyebabnya. Nah, kalau penyebabnya adalah karena global tadi gitu kan, ini kan ibaratnya tadi saya bilang kebijakan menggunakan bahan bakar fosil, kebijakan ekstraksi pertambangan, gitu kan, itu kan tidak bisa dilawan dengan satu perempuan, tidak bisa dilawan dengan komunitas perempuan. Tapi komunitas perempuan ini dia harus berdiri dalam menyadarkan kaumnya gitu, menyadarkan kaumnya bahwa dia harusnya memiliki kepekaan ada yang salah ketika kebijakan-kebijakan yang diambil itu tidak pro terhadap iklim. Itu yang harus dimunculkan. Jadi kesadaran perempuan, kesadaran kontribusi dan perempuan sebagai agen ini harus dia sinergiskan gitu ya, untuk kemudian juga mengkritisi ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap keberlanjutan, tidak pro terhadap lingkungan, dan seterusnya. Jadi jangan langsung percaya terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, padahal di belakangnya ada kontribusi besar bagi rusaknya lingkungan kita. Misal,
Kalimantan Timur punya komitmen besar dalam perubahan iklim. Betul. Itu kita harus akui. Tetapi di saat yang sama kita juga masih tergantung pada ekstraksi tambang. Oke. Nah, perempuan di mana perannya di sini? Ya kita harus menyadarkan perempuan bahwa dia bisa terdampak besar dari perubahan iklim, ya kan? Perubahan bisa berkontribusi sebagai agen untuk sama-sama mengatasi perubahan iklim. Tetapi kalau dia sendiri saja tidak cukup, dia harus bersinergi. Juga harus sadar ada perubahan yang harus dilakukan, dalam hal ini adalah mengkritik ya setiap kebijakan yang tidak berkelanjutan atau tidak ramah lingkungan. Tapi Bu, kritik tadi itu ya, yang kan memang kita butuh mendengarkan juga dari komunitas perempuan gitu. Betul. Bu, untuk yang memang terjun langsung atau menyentuh langsung ranah itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ada akses khusus yang diberikan untuk perempuan memberikan suara ataupun kritikan yang mungkin bisa menjadi bahan revisi bagi regulasi berikutnya? Oke, saya kira inilah yang kemudian kita coba munculkan, gitu ya. Kita buka pelan-pelan bahwa perempuan itu punya kontribusi, perempuan bisa berperan di posisi yang dia ada sekarang. Ketika dia kemudian sebagai ketua KTH misalnya ya, ketua kelompok tani kita, ketika dia sebagai perempuan pesisir, ketika dia sebagai nelayan, ketika dia sebagai dosen. Gitu ya, ketika dia sebagai apapun gitu, dia harus kemudian berkontribusi gitu ya, menyadarkan dan membuka ruang-ruang itu, Mbak. Kenapa? Karena meskipun ruang regulasi tadi saya bilang masih belum ramah untuk akses terhadap perempuan, tapi kita dorong gitu. Bagaimana kita berkontribusi, bukan hanya kita membebaskan diri kita sendiri, tidak, ya kan? Bukan hanya untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk kepentingan masyarakat, kepentingan dunia, kepentingan lingkungan lebih baik. Seperti itu. Keberlangsungan bumi ya Bu ya, keberlangsungan kehidupan kita ke depannya ya tergantung gitu daripada apa yang kita upayakan hari ini. Artinya perempuan memang jadi korban, tapi juga bisa jadi. Tapi perannya bisa dia maksimalkan untuk menjadi agen perubahan dalam mengatasi krisis iklim yang terjadi. Ternyata perempuan sekompleks itu ya juga. Tanggung jawabnya juga sebenarnya sangat besar juga dan berdampak sekali. Betul. Bu ya. Jadi ya memang perlu untuk kita untuk hari ini memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan Bu ya. Karena memang perempuan-perempuan itu punya kontribusinya sendiri terhadap perubahan iklim yang kompleks sebesar itu, dari global, nasional ke lokal aja dia ada loh Bu ya kontribusi gitu. Betul. Oke. Jadi Bu, kalau misalkan kita bilang nih Bu ya, harapannya Ibu sendiri melihat sebagai dosen hukum perubahan iklim yang sudah berpengalaman sekali terkait dengan hukum perubahan iklim, melakukan penelitian dan lain-lain, itu kedepannya harapannya itu seperti apa, baik juga yang melibatkan perempuan sebagai agen gitu. Iya, baik. Harapan saya memang krisis iklim itu harus kita maknai sebagai sebuah fenomena yang tidak berdiri sendiri. Ada banyak kepentingan di sana, ada banyak orang di sana, ada banyak lembaga di sana, ada banyak negara-negara di dunia di sana, sehingga memang kita perlu cerdas gitu ya untuk melihat dan memandang, mendudukkan krisis iklim ini dalam pandangan yang komprehensif. Jadi mengatasi perubahan iklim butuh kesadaran dunia, butuh konstelasi politik internasional, butuh komitmen nasional, butuh peran lokal. Ya, sehingga kemudian semuanya harus bersinergi untuk mengatasi itu. Oke, baik Ibu. Sangat menarik sekali ternyata ya mendalami terkait problematika iklim dan perempuan ini Bu ya hari ini. Dan saya juga sebenarnya banyak mendengar dari orang-orang itu kurang menotis terkait dengan perubahan iklim ini karena memang belum terlalu meluas dan juga belum sampai kepada mereka mungkin. Tapi mudah-mudahan melalui podcast Lamin Ilmu ini dan juga kerjasama dari PUSPA atau Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak Fakultas Hukum Unmul merupakan menjadi pembelajaran bagi kita semua gitu. Dan apa yang Ibu sudah deliver kepada kita semua. Oke, baik Ibu, untuk closing statement-nya ada yang ingin disampaikan kepada seluruh perempuan yang sedang menyaksikan ataupun seluruh masyarakat yang sedang menyaksikan Lamin Podcast ini. Baik, para pembelajar hukum di podcast Lamin Ilmu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, teruslah belajar, teruslah memperbaiki diri, teruslah meningkatkan kualitas diri perempuan gitu ya, untuk kemudian bisa berkontribusi bagi perubahan
Entah itu perubahan dalam konteks mencerdaskan generasi, termasuk juga dalam konteks mengatasi krisis iklim yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Karena apa? Karena memang perempuan memiliki peran yang sangat besar untuk dapat terlibat dalam proses perjuangan ini. Oke, baik. Masya Allah, bagus banget loh ya. Jadi kontribusi perempuan sangat dinantikan, dan juga kita bukan hanya sebagai korban, tapi kita juga bisa bergerak sebagai agen perubahan. Betul. Ibu, ya, melalui satu langkah kecil sesuai dengan apa yang tengah kita jalani sekarang. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatan dan juga ilmu yang sangat bermanfaat. Saya juga dapat banyak belajar hari ini dari Ibu apa yang Ibu sampaikan. Baik, para pembelajar hukum, itu tadi edisi khusus 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, edisi khusus kerjasama antara Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak dan juga Lamin Ilmu Podcast Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Terima kasih banyak saya ucapkan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.